Hari Raya Waisak menjadi momentum untuk memperingati 3 peristiwa penting yang dialami Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, penerangan, dan kematiannya. Ketiga peristiwa itu kemudian disebut dengan Trisuci Waisak. Umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak dengan melakukan puja, perenungan, serta upacara ritual yang bertujuan untuk memahami makna Waisak yang tidak lepas dari sejarah hidup Siddhartha Gautama. Sejumlah tradisi juga melekat dengan perayaan Hari Raya Waisak. Seperti Tudong, yaitu tradisi berjalan kaki dari Thailand ke Borobudur sebagai bentuk perjalanan spiritual, hingga tradisi pelepasan lampion di Kompleks Candi Borobudur yang dikenal sebagai tradisi Lentera Puja. Tradisi ini kerap menjadi perhatian lantaran keindahan yang ditawarkannya. Ribuan lampion diterbangkan menghiasi langit malam di puncak penutupan Trisuci Waisak. Pada setiap lampion dituliskan doa dan juga harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pelepasan lampion ini juga bermakna untuk menghilangkan hal-hal negatif yang ada pada diri manusia. Pelepasan lampion ini dibuat dengan penuh harap agar umat Buddha selalu diberi kesehatan, berkah, dan pikiran yang tulus. Pada tanggal 4 Juni, umat Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Raya Waisak tentu saja di Indonesia. Dan ini merupakan momen yang sangat penting tentu saja bagi umat Buddha dan penuh dengan makna dan kebahagiaan. Dan Insight with Desi Anwar kali ini juga ingin lebih memahami lebih dalam lagi kira-kira makna dari perayaan ini dan apa signifikannya. Dan saya sudah ditemani kali ini di Vihara Dharma Bakti di Glodok, ya. Saya ditemani oleh Bante Dhamma Buddho yang sudah ada bersama saya sebagai ini anggota dari Walubi juga ya. Iya. Dan Bante tentu saja ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Buddha di seluruh dunia, dan di Indonesia ini merupakan salah satu, menurut saya ini sangat penting ya. Dari segi lokasi perayaannya juga ya, bukan saja bagi umat Buddha di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saya lihat mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia, khususnya ke Candi Borobudur untuk merayakan. Bante, sekali lagi mungkin kita perlu diingatkan kembali ya, Hari Raya Waisak ini maknanya dan apa sebenarnya yang rangkaian dari upacara maupun ritual yang dilakukan pada Hari Raya Waisak. Ya, baik Bu Desi. Jadi dalam tahun 2023 dari kami mewakili Ibu Hartati Murdaya dari Ketua Panitia Acara tentunya sudah menyiapkan rangkaian acara ya yang untuk nanti tanggal 4 Juni puncaknya. Yang dimulai daripada tanggal 21 kemarin, 21 Mei kemarin, di mana dalam ajaran Buddha ada satu hal yaitu katanyu kata wedi. Bagaimana kita berterima kasih atas kebaikan orang lain dan berusaha membalas jasa. Jadi tanggal 21 Mei kemarin umat Buddha di seluruh daerah sudah melaksanakan bersih-bersih makam ya untuk memperingati para pahlawan dan mendoakan mereka tentunya ya. Ketika Hari Raya Waisaknya itu sendiri mungkin bisa lebih detail Bante, apa-apa saja yang dilakukan khususnya pada hari itunya sendiri? Jadi pada tanggal 4-nya sendiri Bu ya tanggal 4 sendiri ketika rombongan telah sampai dari Mendut akan berjalan kaki sampai di Candi Borobudur. Nah kemudian kan mereka akan berdoa ya karena di Walubi banyak sekali majelis
akan ada doa per majelis ya untuk mewakili sekte agama Buddha yang ada di Indonesia tentunya. Nah, jadi akan berdoa kira-kira satu majelis 5-10 menit doanya. Dan yang menarik, kita akan mendapatkan siraman rohani ya, Dhammadesana dari Yang Mulia Taisitupa Rinpoche yang berada di India. Ya. Langsung dari India ya, datang ke. Kita akan menggunakan tapping. Okay. Ya, jadi tapi ada ini itu ya. sudah berkala buat kita ya, dan moga-moga kita doakan beliau bisa datang ke Indonesia untuk ke Borobudur langsung. Ya, nah kalau di Borobudur itu sendiri nanti seperti apa bentuk ini? Jadi umat-umat yang akan ke Borobudur nanti mereka akan dapat kayak name tag ya untuk masuk ke dalam zona 1. Nanti di zona 1 kemudian mereka akan beribadah di situ dengan kapasitas yang ditentukan sekitar 4.500 orang. Ya. Nah, kira-kira untuk tahun ini tadi kan bicara mengenai rombongan ya. Ini ada berapa tahun ini yang diperkirakan dan diharapkan akan datang dan menghadiri acara ini, dan tentu saja dari Indonesia dan dari anggota Walubi itu sendiri ada berapa kira-kira totalnya? Anggota kita sendiri kurang lebih ya, karena ditentukan kuota 4.500 ini akan menepati yang di atas ya. Kemudian kalau ada umat yang datang terlambat, misalnya mereka nggak punya name tag, mereka tetap bisa beli di Borobudur tiket masuk seperti biasa. Kemudian datang mengikuti kebaktian, tapi tidak boleh naik lagi, harus di tenda. Kita ada siapin tenda. Nah, mereka akan ada tenda di Taman Lumbini ya, jadi mereka bisa nonton dari situ. Dan di situ juga para pengunjung juga bisa ya diperbolehkan ikut, atau hari itu hanya khusus yang memiliki name tag. Kalau untuk hari itu boleh ya, jadi pengunjung-pengunjung juga yang pengen mungkin merasakan gimana suasananya Waisak, gitu. Ya boleh ikut di situ, mungkin mau ikut meditasinya boleh. Dan kemudian sorenya itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ya, pelepasan lampion itu. Pelepasan lampion. Kira-kira jam berapa itu nanti? Nanti jam 5.30 Bu dimulai. Ya, ini kurang lebih lampion yang kita akan lepas 2000 lampion, dan animo masyarakat ini sangat besar, dan plus tahun ini untuk pertama kali ya mereka juga membuat pelita yang modelnya Kepulauan Indonesia. Ya, ini pertama kali ya. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan cuaca bisa berjalan dengan baik. Iya, mudah-mudahan ini cuacanya bagus ya. Ya. Nah, katanya kan sekarang kita juga ada yang jalan kaki. Nah, ini prosesi jalan kaki dari Thailand sampai ke Borobudur. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bante mengenai proses ini ya. Nah, jadi ini adalah praktek daripada Dutangga. Jadi di zaman Sang Buddha dulu kan belum ada wihara yang seperti hari ini, Bu ya. Jadi di zaman Sang Buddha, Buddha itu mengarahkan kita untuk tinggal di 3 tempat ya. Yang pertama di bawah pohon, kemudian di areal pemakaman ya. Ketiga di goa atau ruangan yang kosong. Nah, jadi di zaman Sang Buddha sendiri memang para biku berkelana ya, dari hutan ke hutan, desa ke desa, dan seterusnya. Nah, sehingga tradisi ini di Thailand masih dilestarikan sampai hari ini. Mereka ketika ada waktu kosong, para biku akan pergi dari hutan ke hutan ya untuk melatih diri. Nah, kebetulan tahun ini ya kita beruntung karena teman-teman biksu ini mau yang dari Thailand. Mereka iya. semua dari Thailand atau ada dari negara-negara lain juga yang ikut dalam prosesi? Ada dari Malaysia, Bu. Dari Malaysia iya. juga. Ada berapa totalnya yang ikut dalam Sekarang prosesi? yang proses berjalan ini 32. 32. Dan itu orang. betul-betul jalan. Ini kan jauh. Mau nggak mau kan harus menyeberang pulau, ini pasti naik pesawat naik juga pesawat kan. juga. Jadi mereka benar-benar jalan ini dari Thailand, dari Nakhon Si Thammarat mulai jalan kaki sampai ke Singapura ya. Karena itu memang ini kan lumayan satu ya? daratan. Total berapa lama ini prosesinya? Start kurang lebih dari 26 Maret, Bu. 26 Maret ya? Ya, dengan target per hari itu sekitar 25 km per hari. Jadi ada sekitar 2 bulanan ya ini dalam proses ini sudah 2 bulanan. 2 bulanan ya. Dan dari kemarin dari Singapura ke Batam dan naik pesawat ke Jakarta. Ya, karena kita kan para biksunya belum bisa terbang, jadi pakai pesawat terbangnya. Ya mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Atau kalau berenang juga mungkin agak terlalu jauh. Tapi ini tradisi processing datang ke Borobudur ini sudah dari dulu-dulu juga begitu. Oh, kalau yang ini justru pertama kali. Ini pertama kali kan, makanya pertama kali.
Kenapa tahun ini diadakan prosesi semacam ini? Yang pertama memang kami dari pelaksana, yang pelaksana ini adalah salah satu yayasan Mahakasa Patera. Mereka mau melaksanakan ini untuk mengenalkan Borobudur, di mana kemarin 2021 Bapak Menteri Agama mencanangkan bahwa ini Borobudur kita mau canangkan sebagai pusat siara Buddhis. Ya, jadi kita berusaha mengundang mereka datang supaya mengenalkan ke masyarakat di luar sana. Dan sekarang mereka sudah lebih kenal ya. Tapi Borobudur kan dari dulu kan bukan saja sebagai candi dan tujuan wisata, tapi pusat spiritual Buddha itu sudah ada di situ ya. Iya, memang ini dari abad ke-8 ya, sudah pusat pusat spiritualnya di sana. Jadi sebenarnya ajaran Buddha itu masih related dari zaman common sense dulu. Ya. Iya, jadi dari zaman dulu sampai sekarang ini masih bisa berlaku. Walaupun kita bilang old style ya, tetapi ajaran ini masih bisa membuat semua makhluk itu tercerahkan. Dari perayaan Hari Waisak tadi yang menarik adalah misalnya harus yang jalan kaki itu ada 3 tempat kan, bawah pohon, kemudian di pemakaman, dan kemudian di goa. Nah, bisa nggak ceritakan sedikit lebih dalam lagi mengenai makna dari kenapa di bawah pohon dan kenapa di pemakaman dan kenapa di goa? Baik, jadi Bu, kita mengetahui bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan ya, kita perlu namanya pengorbanan, dan Sang Buddha mengajarkan kita bahwa hidup ini kan penuh dengan samsara atau penderitaan, suffering. So how to we out from suffering? Kita harus release, melepaskan ya, tidak melekat. Nah makanya 3 tempat ini adalah tempat yang ideal. Kenapa? Karena di 3 tempat ini kita mampu merenungkan hakikat batin daripada diri kita masing-masing. Ya, karena pasti ambience-nya atau suasananya akan berbeda. Tidak. Coba kalau di bawah pohon ini mungkin kita mengingat ya Sang Buddha Siddhartha Gautama bermeditasi, bertapa di bawah pohon Bodhi. Betul, iya. Jadi selain mengingat itu, juga di bawah pohon ini kan alami ya. Jadi alami sehingga ketika kita mau lebih bermeditasi ya, itu akan membawa kepada keheningan seperti itu. Ya, jadi lebih kepada membawa ke hal-hal yang spiritual seperti itu. Kalau pemakaman mungkin ada kaitannya dengan mengingatkan kita kepada begitu fananya dunia. Mungkin Bante lebih... Kalau di pemakaman lebih mengingatkan kita bahwa hidup itu nggak kekal. Yeah. Jadi semua orang akan meninggal, dan di pemakaman ini kita bisa melihat pemakaman orang yang susah maupun orang yang kaya, pejabat atau non pejabat, semua akan dimakamkan atau akan meninggal. Jadi sama dengan diri kita, semua ini nggak kekal. Sehingga ketika kita menyadari bahwa semua ini nggak kekal, maka semua fenomena yang ada di dunia itu nggak kekal, termasuk feeling kita. Ya, feelingnya apa? Ketika mereka berjalan, panas, ya kan panas. Biasanya kita mengeluh, tetapi nggak kekal. Kadang-kadang bisa hujan. Ya, di dalam perjalanan kadang-kadang kita merasa lonely, kesepian. Tetapi ketika di Indonesia disambut dengan sangat hangat, ya. Kemudian di dalam perjalanan mungkin haus, lapar. Nah, ini bisa berubah dengan dapat makanan, dapat minuman. Nah, jadi ini adalah ketidakkekalan yang kita amati setiap hari. Iya, memang perlu kita mengingatkan pada diri. Kadang-kadang kita hidup seolah-olah kita hidup untuk selamanya ya. Sibuk dengan kesibukan kita, mungkin mencari nama, mencari harta, mencari status, tapi ternyata ini kan sebenarnya semuanya tidak ada yang kekal ya, gitu ya Bante ya. Iya. Nah, kalau goa apa? Ini berkaitan dengan mungkin juga yaitu kalau menyendiri, goa mendapatkan ini lebih kepada keheningan ya. Karena ya. ketika kita masuk ke dalam satu ruangan yang kosong, ini kan benar-benar kayak sound itu suaranya hampir nggak ada gitu kan. Nah, jadi itu juga di dalam goa. Jadi kita juga di sini mengingat ini apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ya, Siddhartha Gautama itu sendiri. Nah, saya tertarik Bante karena ini kan salah satu istilahnya agama yang sangat penting di Indonesia, tapi sudah sangat tua juga ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit dari aspek sejarahnya juga ya, bagaimana menyeberang
ya sampai masuk ke Indonesia, dan di mana misalnya ya itu Candi Borobudur menjadi salah satu pusatnya, dan bagaimana juga umat Buddha di Indonesia kira-kira dalam kepercayaannya, dan juga katanya kan ada perbedaan-perbedaan sedikit ya dalam agama Buddha ini. Dari ada berapa kalau tidak salah, ada yang utama ada dua ya, ya, ada Theravada, ada Mahayana. Mahayana. Itu bisa ceritakan Bante. Baik, jadi memang ketika Sang Buddha sudah ada, ya ajaran ini waktu itu mulai berkembang ya, karena kita melihat Sang Buddha itu gigih di dalam memberikan dharma. Ya, kenapa beliau gigih memberikan dharma? Karena dharma ini mampu menyelamatkan semua makhluk. Makanya beliau sangat ingin menolong semua makhluk dengan memberikan kita bilanglah ceramah begitu ya. Pencerahan gini ya. Pencerahan buat siapapun yang mendengarkan dharma, mereka akan mendapatkan benih, dan benih ini yang akan muncul untuk mencapai kebudayaan. Seiring berkembangnya waktu, masuklah agama Buddha ini ke Indonesia ya, melalui mungkin dagang waktu itu ya. Kita melihat banyak sekali sejarah mencatat ini dari India langsung yang berdagang ke sini. Ya, termasuk di situ kita mulai daripada Sriwijaya, kemudian berkembang di Majapahit juga ya. Dan kita melihat memang dua kerajaan ini yang besar, cukup besar di Indonesia waktu itu. Dan setelah mungkin kerajaannya berkembang, tentunya sebagai dinasti, mereka tentunya ingin menunjukkan salah satu simbolis agama negara. Nah, saya rasa disitulah mereka membangun Borobudur. Jadi sebagai simbol daripada ajaran negara mereka waktu itu, dan simbol juga spiritual waktu itu. Ya mungkin ini. Nah, tapi ada perbedaan yang mendasar atau mencolok ya, antara misalnya agama Buddha yang dipraktekkan baik di India ataupun di negara-negara tetangga seperti di Thailand ataupun di negara Asia lainnya, dengan yang ada di Indonesia, Bante. Ya, pasti ada perbedaan ya. Dan kira-kira seperti apa manifestasi dari perbedaan itu sendiri? Memang yang perbedaan yang paling mencolok kalau kita lihat itu daripada culture. Ya, daripada culture budayanya ini yang budaya ini yang sangat kontras ya. Kalau kita melihat secara daily activity atau keseharian itu sama, nggak berbeda jauh. Tapi dari budaya, misalnya kita bilang di Thailand ya, mereka adalah negara dengan kerajaan di mana raja sendiri menghormati biksu. Sehingga kita melihat ketika masyarakat Thailand melihat seorang Bante, tentunya mereka akan sangat respect. Nah, ini berbeda dengan kita yang ada di tempat lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kita melihat daripada segi bahasa, ya, segi bahasa yang mungkin berbeda, tetapi doanya tetap sama, menggunakan bahasa atau dialek Pali waktu itu. Pali ya, sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Atau khusus di Indonesia ini, apakah ada kekhasannya sendiri, Bante? Kalau di Indonesia sendiri kita ada kekhasannya, yaitu kita lebih membaur. Ya, kita lebih membaur dengan ajaran-ajaran atau sekte yang lain. Sebenarnya lebih erat kerjasamanya. Ya, kalau di luar kita bilang, misalnya contoh di Thailand, mereka hanya Theravada. Jadi ajaran yang lain itu hampir nggak ada ya. Kecil tapi hampir nggak ada. Nah, kalau di Indonesia kan kita campur, ada wihara Theravada, wihara Mahayana, Vajrayana, bahkan yang tradisional Chinese seperti yang ini. Iya. Nah, kalau dari inti ya pelajarannya sendiri atau ajarannya sendiri kan sama ya, filosofinya. Inti dari ajaran sama, Bu. Sama ya. Mungkin bisa diingatkan kembali, apalagi kalau Indonesia ini kan kita negara yang sangat heterogen ya, seperti hal-hal seperti harmoni, perdamaian itu kan sangat-sangat penting ya, toleransi. Nah, kira-kira yang untuk tahun ini, Bante, yang menjadi temanya dan bagaimana ini mencerminkan ajaran dari Buddha itu sendiri, seperti apa yang ditekankan? Jadi yang tahun ini ajaran Buddha ini kan sebenarnya cuma satu, bagaimana makhluk ini terbebas dari penderitaan. Cuma the way atau jalannya ini beda-beda. Beda-beda. Ya kan. Nah, jadi ajaran Buddha yang utama itu yang kita akui semuanya
yaitu 4 kesunyataan mulia, ya, di mana di situ terdapat jalan mulia berunsur 8. Nah, apa 4 jalan, apa 4 ini, empat kesunyataan mulia ini? Nah, yang pertama itu kesunyataan mengenai duka. Atau duka, ya. Duka di sini adalah suffering, penderitaan. Suffering, ya. Mirip ya kan sebenarnya kata-katanya dari Sanskrit ya ini, duka. Ya, dari Sanskrit memang. Duka, ya. Nah, jadi penderitaan ini apa? Kita semua menderita, ya. Lahir, tua, sakit, mati, penderitaan. Kita benci dengan orang, kita menderita, ya kan? Kita berpisah dengan yang kita cintai, menderita. Keinginan kita yang tidak tercapai, penderitaan. Ini adalah penderitaan, ya. Hidup penuh dengan penderitaan. Ya. Semua makhluk mengalami hidup dengan penuh penderitaan. Kemudian yang kedua adalah sebab dari penderitaan ini apa? Sebab dari penderitaan ini adalah tanha atau keinginan, ya. Karena kita ingin, akhirnya kita menderita. Nah, lenyapnya penderitaan ini adalah ketika kita stop keinginan itu sendiri. Ya, ketika kita stop, kita akan bebas dari penderitaan. Ini semacam pasrah gitu, kita terima apa adanya atau sama sekali tidak di memiliki. Sini lebih kita berusaha untuk stop keinginan, bukan stop pasrah. keinginan, stop keinginan sama sekali. Jadi kita Jadi agama lepaskan. Buddha ini harusnya aktif, ya. Dia harus dia melepas, Tidak. ya. Bukan dia, saya menerima karma, enggak. Jadi dia harus secara berusaha. aktif melepas. Iya, aktif melepas. Dan yang keempat yaitu jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi kalau Bante bisa simpulkan ini seperti misalnya kita gini. Saya orang Manado, jadi saya suka makan rica, ya. Jadi ketika kita makan rica yang banyak, maka kita akan sakit perut. Ya, dan ketika kita ke dokter, dokter akan memberikan kita diagnosa, ya, kamu sakit apa, minumnya apa. Nah, tetapi ada choice buat kita, ya, 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kalau kita orang Manado bilang kepala batu, Bu. Jadi kekeh, gitu, terus ya, masih keras. Yeah. Ricanya masih mau dimakan. Padahal sudah sakit perut, sudah udah mules, perut, ya kan. Obatnya nggak mau dimakan. Nah, ini kan tetap menderita, nggak bisa terbantukan. Yang kedua, 50-50, ya kan. Ada orang, saya masih suka makan ricanya, masih doyan, tapi ya sudah bayar dokter, ya udah makan lagi obat dokternya. Mungkin bisa sembuh, tapi jangka waktunya lama. Tetapi yang ketiga, orang ini akan percaya bahwa dia akan makan obatnya, kemudian ricanya dia stop. Nah, dari 3 ini kira-kira menurut Bu Desi, ya yang ketiga lah. siapa yang lebih cepat sembuh? Lebih cepat sembuh yang makan obat dan nggak makan ricanya itu sendiri. Itulah. Ya. Jadi sebenarnya ajaran Buddha itu masih related dari zaman common sense dulu. Ya. Iya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang ini masih bisa berlaku. Walaupun kita bilang old style, ya, tetapi ajaran ini masih bisa membuat semua makhluk itu tercerahkan. Kalau ricanya di stop dan obatnya diminum, ya kan. Makanya dari Walubi tahun ini kita mengangkat tema Waisak Nasional itu aktualisasikan Dharma, ajaran, ya, ajaran Buddha ini atau Dharma yang tadi saya bilang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi aktualisasikan Dharma ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kesadaran ini kan mengikuti Anda, ya, mengikuti kita semua 24 jam. Ya, even ketika kita tidur, dia mengikuti kita. Sehingga tidak masalah dimanapun kita pergi, dengan siapapun kita bergaul, kalau kesadaran kita kuat, kita nggak akan lengah. Kehidupan itu banyak sekali dinamikanya, apalagi sekarang di Indonesia ini satu tahun sebelum tahun politik, dan suasana dan yang terjadi juga di dunia juga penuh dengan konflik, peperangan dan lain sebagainya, banyak sekali masalahnya. Coba bagaimana supaya kita bisa mengaktualisasikan ajaran ini secara praktikal, gitu. Karena di sini kan kalau dunia kan mau luas, tidak mau. Ya. Ada aspek ekonominya, kebutuhan sehari-hari, ada yang politik-politiknya, ada yang mungkin mengejar hartanya dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita mengaktualisasikan? Mungkin yang gampang, Bu, ya. Yang gampang intinya begini, ketika kita
kita mulai dari niat, ya. Dari niat. Niat ya. Ya, di dalam jalan mulia berunsur 8 dimulai dari kita bilang pikiran yang benar, ya, yaitu adalah niat. Ya, ketika kita punya niat merugikan orang lain, itu sudah nggak bagus. Ya, jadi jangankan kita melakukan, dari niat saja sudah nggak bagus. Iya. Tapi orang sering saya punya niatnya ini A gitu, tapi yang dilakukan kan B. Apalagi ini diucapkan C gitu. Ya, ini jadi, bagaimana itu? Tidak makanya ini harus itu kan niat. sinkronisasi ya. Jadi harus disinkronisasi antara niat atau pemikiran, kemudian dari ucapan dia dan daripada perbuatan dia. Nah, ketika kita melakukan 3 ini dengan baik, maka disebutkanlah kita melakukan karma baik. Karma baik. Kita melakukan Nah, arti baik. karma sebenarnya itu apa, Pak Bante? Karena ini mungkin kita sering salah tafsir ya. Kalau karma itu sesuatu yang buruk yang kita dapatkan gitu karena. Iya, jadi memang di Indonesia dan ya kita memang sering menggunakan kata karma itu kalau ada apesnya doang ya. Aduh, dapat wah, karma dapat nih. karmanya nih, kena batunya nih. Kena batu atau mungkin dianggap seperti nasib. Padahal karma itu adalah suatu perbuatan, ya, perbuatan dan hasilnya. Jadi ketika contoh kita menanam akan mendapatkan hasilnya, ya. Karma itu ada 2, yang baik dan yang buruk, ya. Di mana yang baik tentunya kita akan membawa kita pada kebahagiaan. Kalau kita melakukan karma yang buruk akan membawa kita pada penderitaan. Bante kasih contoh begini. Kita melakukan baik kepada orang, kita melakukan sesuatu dengan, misalnya kita contoh, umat Buddha akan melakukan baksos. Nah, ketika dia melakukan baksos, tentunya dia nggak akan merasa kerugian. Ya, karena membantu orang, orangnya sembuh, sehat, dan dia senang. Ini contoh perbuatan baik. Perbuatan jahat contohnya, korupsi. Ya kan, ketika melakukan korupsi, ya kan, kaya, gampang dapat duitnya, tapi pertanyaan, dan banyak yang senang melakukan korupsi. Banyak, tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah bisa tidur enak? Sepertinya bisa tidur enak kecuali ketangkep. Ya. Baru merasa nggak enak itu. Baru Biasanya merasa sadarnya kalau ternyata ada yang ketangkep dulu ya. Ketangkep dulu, kayak maling baru sadar ketika ketangkep. Iya. Kalau nggak ketangkep. Ya, tapi walaupun nggak ketangkep, pada awal-awal melakukan sebenarnya sudah merasakan ketakutan, ya, ketidaknyamanan di dalam kehidupan. Mungkin malu mau ekspos, oh saya ada beli ini, tetapi karena uangnya pas-pasan mungkin malu untuk ekspos dan seterusnya, ya, karena inilah hasil daripada perbuatan yang tidak baik itu. Makanya Sang Buddha bilang kalau kita mau hidup tanpa penyesalan, lakukanlah yang baik, karena yang baik akan menuntun kita pada kebahagiaan. Jadi bakti sosial ini merupakan aspek yang sangat penting ya dalam mengaktualisasi ajaran Buddha ini dalam pada ini baru salah satu poin. Iya. Ada lagi. Poin yang lain adalah bagaimana umat Buddha itu melatih menjalankan Pancasila, ya, 5 latihan kemoralan. Ya, di mana yang 5 latihan ini ya adalah yang pertama itu tidak membunuh, ya, karena kan kita semua mau hidup, mau bahagia, ya, kita menyayangi nyawa kita, demikian juga nyawa daripada makhluk yang lain. Jadi Buddha menganjurkan jangan membunuh. Yang kedua, tidak mengambil apa yang bukan hak kita, ya, termasuk di situ tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri, ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, tidak boleh mengambil. Nah, ini juga mungkin kejadian, ya, mengambil istri atau suami orang lain. Karena yang keempat, nggak boleh bohong, ya, nggak boleh berkata-kata kasar, gosip. Nah, termasuk di sini mungkin hoax. Jadi dalam tahun politik ini juga yang keempat ini harus dijaga. Jangan sampai nggak tahu apa-apa saling share. Nah, ini bahaya. Ya, yang keempat. Yang kelima, tidak boleh minum minuman keras, termasuk di situ narkotik. Jadi 5 ini harus dihindari oleh umat Buddha supaya dia bisa bahagia. Iya, sebenarnya ini kan sesuatu yang semuanya masuk akal ya. Bagaimana kita juga menjaga diri kita sendiri, dan basis semua agama juga kan menuju ke sana, kebaikan ya, dari segi apa niat, apa yang diniatkan, apa yang kita ucapkan, dan juga bagaimana kita bertindak ya, atau melakukan sesuatu. Tapi 8 tadi disebut ada 8 jalan mulai berunsur 8. Itu apa bisa lebih ini? 8 mulia berunsur 8 kita dimulai daripada pikiran yang benar. Jadi pikiran yang benar. Jadi pikiran yang benar. Kemudian pikiran yang benar itu adalah pikiran yang baik ya, yang positif. Karena kalau kita lagi galau atau anak-anak sekarang bilangnya gabut, Bu.
itu rata-rata pikirannya negatif. Iya, karena Ya. terlalu banyak scrolling medsos apalagi ini melihatnya emosi terus. Ya. Panas terus. Apalagi ya panas terus, apalagi kalau di situ isinya konflik, berantem, bullying, kebencian, intoleransi ya. Ya, Susah sekarang susah ini. sekarang, Penting ya. ini pikiran yang Ya, bagaimana kita mempunyai pikiran yang benar ya. Baru yang berikutnya yang tadi ucapan yang harus benar. Ini ada 8 ya, nggak berurutan jadinya. Ucapan yang benar ya. Kemudian kita berusaha untuk usaha yang benar. Usaha yang benar ini adalah usaha kita untuk mengkoreksi diri kita ini sudah baik atau belum. Nah, ini usaha yang benar. Ketika kita punya niat yang jahat, kita berusaha menekan. Aduh, jangan berbuat jahat. Nah, ini di usaha yang benar. Ya, berikutnya Bu, mata pencaharian yang benar. Di sini contoh, tidak menjual racun, tidak menjual senjata, narkotik, ya, minuman beralkohol, ini di sini. Mata pencaharian yang benar, termasuk tidak menjual budak di situ, tidak memperdagangkan manusia. Termasuk daging, ya, daging yang atau money laundering juga. bunuh. Money laundering, tidak menjual barang curian. Ya, itu termasuk di mata pencaharian yang benar, ya. Kemudian memiliki pandangan yang benar, yang tadi Bante bilang niat, ya, niat yang benar itu baru perbuatan, ya, daripada perbuatan yang benar. Jadi ini adalah 8 jalan yang jalan mulia berunsur jalan mulia 8. Ya, ada 8 ini manusia kan ya istilahnya kita kan banyak godaan, selalu kalau melakukan kesalahan ya namanya juga kan manusia, apa boleh buat. Ini Bante sebagai kepala ini ya di dalam sini ya pelaku kepala agama lah Kepala di agama. sini ya. Ini apa yang harus terus-menerus dilakukan, diingatkan agar umat Buddha ini tetap pada 8 kemuliaan benar. ini? Ini memang agak susah Bu ya. Kenapa susah? Karena kita akan selalu bersosialisasi. Bersosialisasi termasuk di situ pikiran-pikiran kita, perbuatan kita, ucapan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita tetap melakukan pedoman kita sebagai umat Buddha, kita mengembangkan namanya sati. 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 Sati, S-A-T-I, atau kita bilang dalam bahasa Indonesia adalah awareness, kesadaran ya. Nah, sati inilah yang akan memperkuat kita, kesadaran kita. Jadi kalau Bante bilang sati ini seperti satpam yang ada di mall. Dia menjaga di depan pintu, ya. Kalau satpamnya kuat, hal-hal yang mau masuk yang jelek nggak bakalan masuk. Tapi kalau satpamnya lagi keluar, ya, lengah, otomatis hal-hal yang lain masuk akan jelek hasilnya. Jadi itu ya satinya. harus diperkuat sati itu. Tapi bukan berarti tidak melibatkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya berpolitik gitu. Ini bagaimana, apa yang menjadi guidance dalam kita menjadi bagian dari satu komunitas, satu bagian dari bangsa dan negara, Bante? Baik, jadi sebenarnya kesadaran ini bukan berarti banyak orang yang berpikir, oh kalau melatih kesadaran berarti harus bermeditasi. Kalau bermeditasi harus jadi biksu atau harus tinggal di wihara, bukan. Jadi kesadaran harus, ini tidak ada yang hal-hal yang duniawi yang mengganggu gitu. Bukan tidak, itu kan? Bukan, itu hanya di awal. Ya, itu hanya di awal sebagai pelatihan kita. Mungkin bisa ikut retreat seperti meditasi 10 hari. Ya, setelah keluar dari situ tentunya kita harus mengembangkan kesadaran kita sendiri. Karena kesadaran ini kan mengikuti Anda, ya, mengikuti kita semua 24 jam. Ya, even ketika kita tidur, dia mengikuti kita. Sehingga tidak masalah dimanapun kita pergi, dengan siapapun kita bergaul, kalau kesadaran kita kuat, kita nggak akan lengah. Ya, kalau kesadaran kita kuat, kita nggak akan lengah. Lengah di sini ketika misalnya orang bilang, ayo minum, nah, mungkin kan kita bisa bilang, oh saya nggak minum ini. Atau misalnya, ikut gosip, ikut hoax, ikut. Misalnya ketika kita dapat hoax dikirim orang, kan kita bisa cek ikut dulu. menyebarkan, jangan. Sebelum disebarkan dicek dulu, oh ini mah hoax, ya udah kita putus di kita. Nah ini kan kesadaran. Nah jadi ya inilah contoh daripada latihan kesadaran. Iya, aktualisasi ini. Dan kalau kita misalnya dengan cara tadi yang 8
jalan kemuliaan ini. Betul, Bu. Dengan ucapan yang benar, pikiran yang benar, Benar. tindakan yang benar dan lain sebagainya, harusnya kita bisa menjadi manusia yang Lebih baik lagi. lebih baik dan bahagia dan juga menciptakan kedamaian ya di Kedamaian. sekitar kita. Dari kami umat Buddha membantu pemerintah untuk mengenalkan Borobudur supaya umat Buddha dari negara lain bisa datang. Ya, 40% negara ASEAN ini populasinya mereka adalah agama Iya. Buddha. Sehingga sangat gampang dan dekat untuk mereka ke Indonesia harusnya, ya kan? Agama Buddha salah satu dari beberapa agama yang dianut di Indonesia ini. Selama ini dalam perjalanannya, Bante sendiri melihat bagaimana? Apa kira-kira tantangan terbesar yang dirasakan sampai saat ini? Karena ini kan tentu saja sangat-sangat penting ya. Contohnya toleransi beragama inilah yang mempersatukan kita Indonesia. Bagaimana pengalamannya Bante? Kalau pengalaman Bante selama ini kita baik ya dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat-tempat ibadah kita. Karena tempat-tempat wihara kita selain untuk kita tinggal sebagai untuk melatih diri atau menyebarkan dakwah, kita juga selalu menggunakan tempat ibadah ini sebagai sarana untuk kebaikan. Ya kan, tentunya umat Buddha kan kita tekankan untuk berbuat kebaikan. Jadi selama ini fine-fine aja. Bahkan kita berusaha itu mendukung program-program pemerintah. Contoh kita berusaha untuk melakukan donor darah. Bakti sosial waktu Covid, sembako ya dari Walubi juga sangat membantu sekali. Waktu kemarin juga proses vaksinasi ya. Pemerintah membantu kita dan kita menyiapkan tempat. Jadi vaksin dari pemerintah kita menyiapkan tempat. Jadi sebenarnya so far sih oke ya dengan berbangsa dan bernegara. Nah, cuma mungkin kadang-kadang ketika kita bersosialisasi di tempat yang mungkin contoh jarang ada biksunya, mungkin orang kaget ya. Yang biasa itu orang lihat ke saya tuh kadang-kadang dilihat. Kalau anak-anak kan polos, biasa nanya, om nggak panas ya pakai selimut. Tapi itu bukan sesuatu yang bagaimana, karena memang mereka jarang melihat biksu atau orang yang beragama Buddha seperti itu. Apa yang masih perlu kira-kira diperbaiki ataupun aspirasi lah khususnya dari umat Buddha dari di umat Indonesia Buddha ini? kita sendiri paling kita butuhkan mungkin di Borobudur ya, karena di Borobudur ini kan kalau Bante keliling di negara-negara Buddhis lainnya, ini adalah candi atau peninggalan yang terbesar yang ada di dunia saat ini ya. Bahkan kami ada wihara di Bodh Gaya sendiri, Bodh Gaya candinya sebesar ini ya, lebih kecil jauh. Nah, ketika kita akan mengenalkan Borobudur, tentunya kita butuh dua hal ya. Dari kami umat Buddha membantu pemerintah untuk mengenalkan Borobudur supaya umat Buddha dari negara lain bisa datang. Jadi betul-betul jadi pusat ya umat Buddha seluruh dunia ini idealnya di Borobudur ya, Bante. Dan juga kan ini sangat gampang Bu, karena kalau kita melihat masyarakat ASEAN 40% adalah agama Buddha. Ya, 40% negara ASEAN ini populasinya mereka adalah agama Buddha. Sehingga sangat gampang dan dekat untuk mereka ke Indonesia harusnya, ya kan? Dan yang kedua, tentunya promosi ini tidaklah cukup tanpa kalau kita bilang seperti kita jualan harus ada after sales-nya. Nah, bagaimana teman-teman follow up teman-teman dari Kementerian terutama Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman dari TWC, Taman Wisata Candi, BUMN, dan ini selaku mereka yang stakeholder utama, ya kan? Karena mereka yang pelaku utama di sana, ya. Kami hanya datang untuk sembahyang. Nah, ketika ini sinkron sebenarnya itu sangat luar biasa, karena untuk masyarakat Borobudur sendiri itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Iya, ada multiplier effect-nya juga kan. Iya. Contoh seperti tahun ini yang kami dari Panitia Waisak Nasional, hotel, guest house di daerah situ sudah penuh. Sudah penuh. Ini masyarakat yang datang dari luar kota, ini sudah penuh. Magelang juga sudah penuh. Jadi kita bayangkan berapa banyak daya tampung
dan juga bagaimana nilai keekonomian, makan, minum, Iya. souvenir, ya kan, tiket pesawat, mobil, dan semuanya. Iya. Jadi ketika dua kepentingan ini terakomodir, sebenarnya itu adalah hal yang baik buat semuanya. Tapi selama ini bagaimana dukungan khususnya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan dari kementerian ini terhadap keinginan dari teman-teman? Kalau dari kami untuk komunikasi dan kerjasama dari TWC itu sudah sangat baik ya. Kemarin juga kami baru sempat diundang oleh Pak Erik untuk bersama-sama berdiskusi. Yang mungkin masih perlu digodok itu tentang undang-undang mengenai monumen mati, karena dianggap Borobudur adalah monumen mati, sehingga dari sisi arkeologi menganggap makin banyak turis yang ke sini Tidak bagus. karena akan merusak Borobudur sendiri. Tapi penting juga kan merawat, justru Betul. kita harus rawat supaya ini orang juga barang ini juga bisa monumen ini juga bisa lebih bertahan bagus lebih dan lebih panjang. bertahan. Ya, tetapi kalau misalnya pengamatan kami, tentunya kami umat Buddha, tentunya yang akan ke sana juga akan menghormati monumen, ya. Karena ini tempat ibadah, nggak Iya. mungkin umatnya merusak tempat ibadah sendiri, ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita godok sehingga dua-dua kepentingan ini bisa terakomodir, sehingga monumen yang sudah ada di sana mampu membawa kesejahteraan buat masyarakat yang ada di sekitar Magelang. Iya, dan kita juga tetap menjaga respect lah, menghormati candi ini sebagai Ya. tempat ibadah Tempat juga. ibadah. Ini harus. Nah, selama ini berasa bahwa respect itu ada dari masyarakat. Kalau Dalam selama apa yang harus- Bante ke sana, so far terjaga. Ya, jadi masyarakat itu sangat welcome dengan kami dan mereka senang ya, karena kita bisa datang Iya. ke situ Nah, dan sekarang jumlah pengunjungnya kan dikurangi kan ya, untuk menjaga supaya tidak rusak. tidak candinya tidak turun, memang dikurangi. Memang ini lebih bagus karena dan yang menarik, kemarin saya membawa satu biksu dari India yang ada di Bodh Gaya, dan ini menarik, sekarang ada zona. Jadi yang zona 8, 9, 10 ini hanya khusus yang mau ibadah. Jadi yang tidak ibadah di bawah. Nah, itu ada menarik. Jadi tenang ketika Iya. meditasi di situ lebih dapat. Iya, penting. Kita juga kan harus menghormati kalau sedang melakukan ibadah. Jadi dalam Trisuci Waisak kita umat Buddha memperingati 3 hal ya. Jadi 3 di mana Siddhartha lahir di dunia sebagai pangeran, kemudian Siddhartha menjadi pertapa dan mencapai pencerahan sempurna, dan yang ketiga beliau sang Buddha memasuki parinibbana. Kembali ke Hari Raya Waisak ini sendiri, ini yang besar bisa dikatakan ya, tahun lalu kan sudah ada juga ya. Sebelumnya selama 2 tahun, 3 tahun terdampak COVID ya. Ini bagaimana perayaan-perayaan sebelumnya, Bante? Oh, jadi tahun 2020 ya memang COVID. Iya, 20 sama 21 ya. Mungkin 22 juga 2020. masih harus ada jaga jarak Jaga dan lain jarak. sebagainya. Jadi memang animo umat Buddha tahun ini tuh sangat luar biasa, Bu ya. 2020 memang COVID, memang Waisaknya juga di lockdown. Iya. Jadi Mungkin kami apa, tidak lewat- merayakan Waisak sama sekali, Sama sekali? hanya online. hanya online ya. Ya. Dan kemudian 2021 dari Walubi mengadakan di PRJ Jaya Expo ya. Terbatas untuk umat yang hanya di Jakarta. Dan itu sangat dibatasi, hanya Iya. 500 orang, nggak boleh lebih. Nah, kemudian tahun 2022 kemarin kami sempat bisa ke Borobudur, namun hanya dibatasi 1.250 orang. Nah, tahun ini 4.500 orang, bisa lebih banyak. Dan tahun kemarin berdasarkan data yang kita lihat, itu sekitar 300.000 pengunjung non peserta Waisak yang datang membadati Candi Borobudur selama rangkaian Waisak. Jadi banyak sekali yang datang. Nah, tahun ini Bante rasa lebih.
Iya. Ya, mungkin lebih dari 300.000 karena pembatasan sudah longgarkan sehingga lebih banyak lagi yang bisa datang. Iya, dan nanti ada pelepasan lampion. Mungkin Lampion. bisa ceritakan sedikit apa makna dari pelepasan lampion ini selain tentu saja cantik dan indah untuk dipandang. Dan Bante. juga Instagramable ini pasti pasti sesuatu banget itu. Iya, jadi kita melihat bahwa api ini adalah sarana api. Api simbolnya ini menerangi. Ya, jadi ketika api sering digunakan untuk simbolis daripada menerangi alam samsara seperti dharma itu sendiri. Ya, jadi ini adalah esensinya. Tetapi ketika dikaitkan dengan wish daripada umat atau doa, ya mereka akan menganggap ini seperti kita berdoa. Ya, ketika lampionnya dibakar kemudian dilepaskan, ya doanya tinggi-tinggi, mungkin lebih cepat terkabul begitu. Iya. Karena di dalam puja lampion ini mereka akan menuliskan doa-doanya di lampion sebelum dilepas, Bu. Jadi lepas ke alam ya, supaya alam semesta mendengarkan Doanya langsung. doanya itu. Hari Raya Waisak, Trisuci Waisak ya Trisuci disebut ya. Waisak. Mungkin diingatkan kembali Trisuci persisnya apa yang kita Oh ya. Jadi dalam Trisuci Waisak kita umat Buddha memperingati 3 hal ya. Jadi di mana Siddhartha lahir di dunia sebagai pangeran, kemudian Siddhartha menjadi pertapa dan mencapai pencerahan sempurna. Dan yang ketiga, beliau sang Buddha memasuki parinibbana. Ya, kalau kita melihat 3 hal ini tentunya sangat related dengan kehidupan kita. Ya. Kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi sebenarnya mirip, Bu. ya. Kita melihat yang pertama, ketika sebelum lahir ke Lumbini, beliau itu sudah ada di surga, ya, sudah ada di surga. Mau ngapain datang ke dunia? Iya. Tetapi karena beliau harus melepaskan zona nyaman, ya, dan mengembangkan cinta kasih untuk turun ke dunia, sehingga segala sesuatu kalau mau sukses di dalam bisnis atau pekerjaan harus meninggalkan zona nyaman. Yang kedua, Siddhartha bertapa sendiri di bawah pohon Bodhi. Berarti kita mau sukses, dari diri kita sendiri harus punya kekuatan, punya tekad, semangat untuk kita mencapai kesuksesan itu. Nah, sama dengan ketika Siddhartha seorang diri di bawah pohon Bodhi. Tidak ada yang bimbing, sendiri mencapai kesucian. Yang ketiga, beliau memasuki parinibbana atau wafat daripada Sang Buddha. Sama, apapun yang kita capai di dalam duniawi tentunya harus kita tinggalkan. Nah, karena kita hidupnya tidak kekal. Jadi sudah siap, sudah sukses dan harus meninggalkan itu atau belum? Inilah makna Waisak buat kita Waisak semua. ya, Trisuci Waisak. Nah, Bante sendiri, kira-kira apa yang membuat Bante ingin menjadi Bante, dan bagaimana kalau melihat ya Siddhartha Gautama sebagai role model itu, bagaimana ini menyatukan ini semua sehingga antara duniawi dan spiritual juga sama-sama tercapai gitu. Ya, baik. Ini bukan berarti meninggalkan hidup di dunia ini kan. Betul. Jadi memang kita sendiri sebagai umat Buddha dan kami sebagai rohaniawan Buddha atau biksu ya atau Bante, kami melihat Sang Buddha itu adalah seseorang yang luar biasa ya, karena mau meninggalkan keluarga, istana ya, dan semua hal yang dia punya demi satu tujuan yang mulia, yaitu membawa kebaikan bagi semua makhluk. Nah, kalau saya belum apa-apanya. Ya, saya belum apa-apanya seperti beliau yang memiliki tekad dan semangat yang kuat. Tapi kapan tekad itu pertama kali datang, Bante? Ini kan pasti dari ada SMA, Bu. dari SMA. Jadi ketika dari kecil, masih teenager waktu itu. Ya, ketika saya melihat Bante Kamsai waktu itu ya, beliau dari Thailand, saya lihat beliau dari Thailand jauh-jauh datang ke Indonesia, kemudian datang ke kami dan memabarkan Dhamma. Masa kita sebagai orang Indonesia nggak bisa? Nah, jadi itu yang membuat kita tekadnya muncul. Ternyata hidup kita harus bermanfaat buat orang lain. Nah, karena kita juga di Manado, kita biasa pakai istilah dari Prof. Dr. Samratulangi ya. Sito Timo Tumoto, manusia memanusiakan orang lain. Nah, di dalam jalan kebikuan ini menjadi biksu, kita berusaha memanusiakan manusia yang lain.
menuntun mereka menjadi orang yang baik. Kita nggak bisa menuntun dia menjadi orang yang sempurna atau suci seperti Sang Buddha, karena kualitas batin kita beda. Tetapi setidaknya kita bisa membawa mereka menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bijak, manusia yang lebih bermanfaat buat keluarga, masyarakat, berbangsa dan negara. Ya, dan saya lihat Bante masih sangat muda. Bagaimana Silva perjalanan ini Ya. pada diri Anda? Jadi memang ya saya hari ini baru 37 dan Saya udah banyak ketemu ya, His Holiness the Dalai Lama gitu, dan banyak lagi misalnya Rinpoche yang sudah, mereka memang betul-betul role model ya, dengan ilmunya, kearifannya, kebijaksanaan. Apa kira-kira yang ya jadi kalau aspirasi maupun wishnya walaupun nggak boleh terlalu banyak wishnya kan? Betul. Nah, jadi wishnya itu muncul dari SMA. Kemudian yang lebih kuat lagi waktu 2009. 2009 saya mendengar ceramah dari Yang Mulia Dakpo Rinpoche di Jakarta waktu itu. Yeah. Dan beliau menjelaskan mengenai keberuntungan terlahir sebagai manusia, yaitu kita terlahir sebagai manusia memiliki kondisi yang baik, ya, tidak cacat secara jasmani maupun fikih mental, dan juga kita memiliki kesempatan yang bermakna karena kita bisa mendapatkan ajaran Buddha, sehingga ini adalah kesempatan yang berharga. Dan kenapa kesempatan yang berharga ini kita tidak memanfaatkan? Yaitu ketika kita memasuki jalan sangga, otomatis kita mampu untuk membantu orang lain lebih banyak lagi dibandingkan ketika saya mungkin sebagai perumah tangga, mungkin yang saya bisa bantu keluarga saya, tetapi ketika kami sebagai biku sangga, kami bisa membantu orang menjadi orang yang lebih baik lagi di masa mendatang. Tapi harus ada kualifikasi tertentu, ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi Bante? Ada. Apa yang harus dilewati? Apa yang harus apakah ada semacam ininya lah, tahap-tahapnya? Tahap-tahapnya secara garis besar minimal usia 20 tahun. 20 tahun. Ya, jadi, dan kemudian ada memiliki 6 syarat. Ya, salah satunya akan ditanya kembali apakah kamu manusia. Karena di zaman Sang Buddha ada naga yang menyamar jadi manusia, sehingga setiap kali pentabisan akan ditanya dulu apakah kamu manusia dan atau bukan. jawabannya Manusia. manusia. Ketika kami menjawab tidak, tentunya akan di-cut prosesnya. Dan Tapi lulus kan lewat. lulus. Kemudian apa lagi? Yang paling susah apa dalam? Yang paling susah sebenarnya menjalani. Karena komitmen kalau untuk umat awam tadi saya cerita ada 5, ketika kami biku sangga 227. Komitmen ini lebih berat. 227. Iya. 227 dan ini daily, bukan Daily. sifatnya hari Minggu doang begitu, bukan. Ini daily activity. Dari 227 itu Bante merasa bisa menjalankan atau kadang masih? Ya, kadang-kadang masih naik turun ya. Naik Kadang-kadang turun. 100. Enggak juga lah. Kita tetap di angka mungkin ya 90. Tetap kita berusaha di 90 ya. Mungkin yang minor yang kadang-kadang agak bisa kita lewati, atau mungkin kadang-kadang kita lewat melanggar di yang minor gitu. Bante masih muda. Saya rasa perjalanannya masih panjang dan masih banyak sekali kesempatan untuk menginspirasi ya sebagai pemuka agama untuk menjadi contoh. Role model. Seorang manusia. Iya, masih manusia yang apakah manusia? Iya. Sekali lagi terima kasih Bante dan juga selamat merayakan Hari Raya Waisak ya, dan semoga juga tema untuk tahun ini aktualisasi dari ajaran Buddha ini bisa diterapkan dengan baik dan bisa membantu memberikan perdamaian, ya, keharmonisan, toleransi, dan juga banyak sekali hal-hal yang baik kita harapkan khusus untuk Indonesia. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa saksikan acara ini juga di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.